Oke, jadi ini segmen terakhir, sumber-sumber kesalahan dari leveling itu apa saja. Ini mirip banget sama yang sudah kita bahas ya, lagi-lagi kok orang suka banget sih bahas kesalahan ya karena itu sesuatu yang kita hindari sebenarnya ya, karena lagi-lagi kita nggak pernah tahu yang benar itu berapa, tapi kita bisa kira-kira salahnya di mana. Jadi ujung-ujungnya kita akan mendekati nilai yang paling benar. Jadi lagi-lagi ada instrumental error, itu adalah si line of sight gitu ya, si apa namanya tadi kan, kolimasi ya, lalu crosshair not exactly horizontal itu artinya si bacaan yang kalian lihat itu, crosshair itu lagi-lagi itu yang tadi ya, si benang bacaan itu loh. Nah ini aja saya udah nggak horizontal, udah nggak vertikal ya, kadang-kadang ya itu di alatnya itu beda. Lalu rod not correct length, itu artinya si rod itu apa, si rambu ukurnya gitu ya, itu nggak sesuai dengan yang harusnya Anda, apa ya, nggak apa ya, panjangnya itu udah beda gitu, karena udah lama banget. Jadi, rambu ukur itu misalnya Anda punya yang udah memuai gitu, atau udah ringsek, ya udah, ya salah gitu. Dan tripod legs, lagi-lagi kadang-kadang kalian lagi ngukur kegeser dikit, PR itu masalah. Lalu dari natural gitu ya, dari alam. Nah, dari alam jelas kita punya curvature of the earth, tadi kita udah bahas refraksi dan temperatur gitu ya. Jadi kita biasanya catat itu siang atau sore jam berapa, angin gitu kan, mungkin yang apa, yang megang rambu goyang-goyang gitu misalnya kan, itu efek juga perlu dicatat gitu ya. Lalu, tempat si instrumen dan tempat kalian, balik-balik bolak-baliknya kayak gimana, itu ngefek. Lalu ada juga personal error, tentunya itu orang-orang ya. Jadi misalnya bubble not center itu apa, bubble itu tuh yang di apa namanya, nivoo itu loh, yang air kita harus taruh tengah-tengah si bubble-nya, kalau nggak center tentunya semuanya akan salah, sudah gitu ya. Kesalahan paralaks, oke. Jadi kesalahan paralaks itu sebenarnya sih, lagi-lagi mata sih sebenarnya ya, itu udah hubungannya dengan kemampuan baca kita. Lalu ya ini mah udahlah ya faulty road reading, kita baca rambunya nggak bener, jelas salah. Lalu road handling ya tadi kalau miring-miringnya salah dan target setting. Nah, target setting ini yang penting. Kadang-kadang kita, "Ah, udahlah biar cepet taruh aja, jaraknya 50 meter nggak apa-apalah," gitu. Nah, kadang-kadang itu ngefek juga kesalahan. Dan tentunya ada yang tidak terhindari, sebenarnya bukan tidak terhindari sih, ini benar-benar manusia banget, kita nggak sengaja, itu adalah mistake or blunder. Jadi, si rambunya nggak bener gitu kan, megangnya nggak bener, habis itu reading a foot too high dalam arti apa ya, kita ini karena referensinya Inggris gitu ya, jadi pakai, Amerika terutama ya, jadi foot gitu, saya juga nggak inget sih foot berapa, tapi dalam arti gini, kalian bacanya itu nggak sesuai dengan apa yang tertulis di rambu. Karena rambu ini kan kalau pertama kali baca itu tidak ini ya, tidak terlalu, otomatis kita bacanya segitu. Karena kita kebiasaan bahwa yang namanya 15 itu bukan seperti ini, bukan di atas E. Kita biasanya 15 itu kalau di penggaris itu kan persis 15 kayak gini gitu ya. Padahal 15 itu kalau di rambu ukur itu E-nya di sini, nah itu 15, lalu ada kan garis-garis tuh. Nah itu dibiasain. Lalu, mmm, nah ini juga lah sama aja gitu ya, intinya nggak bener megang, alat, lalu recording-nya juga kadang-kadang salah gitu kan, lalu ya itu pas reading tiba-tiba ada kamu kegeser dikit aja, udah salah, selesai. Jadi intinya untuk meminimalisir kesalahan, itu kalian bisa baca aja di sini ya, intinya sih semuanya yang ada di sini adalah untuk mengkoreksi apa yang terjadi di belakang. Nah, ada yang menarik itu ini nih, breaking long leveling circuits into smaller section. Jadi itu untuk, lagi-lagi tadi ya kalau misalnya kepanjangan memang jadinya lebih cepat, kalian cuma baca sekali aja misalnya yang Anda kalau misalnya dibagi-bagi jadi misalnya harus 3 4 kali gitu ya, 4 pertamanya kita harus genapkan ya. Jadi kenapa nggak bikin 2 aja sih? Kenapa harus 4? Kadang-kadang ya karena kesalahannya itu lebih kelihatan kalau kayak gitu. Sepertinya itu saja sih untuk hari ini ya, sepertinya cukup banyak juga, tapi mudah-mudahan, Anda bisa mengerti maksudnya dan kalau misalnya ke lapangan bisa kebayang gitu ya, sebenarnya ke lapangan itu ngapain aja, dan mudah-mudahan dari kuis tadi, Anda bisa mengerti bahwa, oh ternyata, dunia ini tidak se-perfect angka yang kita harapkan ya. Jadi ternyata
kadang-kadang di lapangan 1+1 itu nggak bisa 2 gitu, kadang-kadang 1+1 harus 1,02 gitu misalnya. Karena apa? Karena ada beberapa hal lain gitu ya. Tadi saya yakin ada lah beberapa teman-teman yang pusing gitu ya. Bukan pusing sih, kayak, "Aduh kok gini sih?" Gitu kan, pasti bete. Saya aja yang, udah biasa dulu kayak gitu aja masih bete gitu ngelihat permasalahan ini karena nggak make sense gitu kan. Tapi mudah-mudahan, ilmunya berguna dan sampai jumpa lagi minggu depan.